Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV? Semoga Anda senantiasa waras dan cerdas. Agak rame di media sosial saya perhatikan, Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan kepala daerah yang mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain itu akan menanggung dosa jariah. Luar biasa. Maaf, saya izin tertawa terlebih dahulu. Ini fatwa apa sih sebetulnya? Di satu sisi ini fatwa yang sangat menggelikan sekali, dan di sisi yang lain ini memprihatinkan karena ini wujud dari intoleransi. Di awal hendak saya sampaikan, semestinya Ustadz Abdul Somad minta maaf sajalah, karena beliau ini kan dai kondang, jauh lebih kondang kalau dibandingkan dengan saya. Penceramah yang dikenal di mana-mana, banyak penggemarnya. Artinya memang pernyataannya bisa menjadi teladan yang salah bagi khalayak ramai nantinya. Ada baiknya dia minta maaf. Karena kalau dia tidak minta maaf berarti dia menjadi pelopor intoleransi. Perlu saya ingatkan bahwasanya kutipan Ustadz Abdul Somad pun bermasalah. Dikarenakan dia mengutip hadis Nabi yang ilatnya, esensi hukumnya sama sekali tidak berkaitan dengan fatwanya. Ketika ada yang bertanya, apa hukumnya kepala daerah mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah seumpama kelenteng atau gereja dan lain sebagainya? Lantas kemudian dia menyatakan ini dosa jariah. Lalu kemudian mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya ini dicocok-cocokkan. Ini namanya dalil cocokologi. Hadis ini sama sekali tidak berkenaan dengan perkara itu, tapi dicocok-cocokkan. Hadis ini kalau kita telisik dari sababul wurudnya saja, berkaitan dengan Nabi dan para sahabat sedang bersama. Ada seorang yang fakir, bahkan sangat fakir, datang mengeluhkan kesusahannya. Lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, siapakah yang hendak bersedekah? Nah, ada satu sahabat yang mempelopori. Jadi punya inisiatif terdepan, dia mengambil hartanya, bahan makanan yang ada di rumahnya untuk disedekahkan. Melihat ada pelopor, pionirnya, maka yang lain ikut berpartisipasi sehingga menggunung bantuan tersebut untuk si fakir ini tadi. Nah, saking senangnya Nabi, maka beliau mengapresiasi hal tersebut dan beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mempelopori kebiasaan yang baik di dalam Islam, maka kana lahu ajruha, maka si pelopor, si pionir ini akan mendapatkan pahala atas kebaikannya, wa ajru man amila biha ba'dah, juga ditambah nih, ada bonusnya, ada jariahnya. Dia akan mendapatkan tambahan kebaikan, pahala jariah dari orang yang termotivasi dan mengikuti kebaikannya. Maka hidup ini paling indah ketika kita menjadi pelopor kebaikan. Dari kebaikan yang kita pelopori, yang kita jalankan, yang kita sebarkan, orang ikut berbuat baik meniru kita. Maka kita akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang-orang yang beramal tersebut. Nah, kemudian yang dicocok-cocokkan oleh Ustadz Abdul Somad adalah kalimat berikutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memulai tradisi kebiasaan di dalam Islam, sunnatan sayyi'ah, kebiasaan yang buruk, mempelopori keburukan, maka kana alaihi wizruha, maka ditimpakan baginya dosanya,
wa wizru man 'amila biha mim ba'dih. Juga dia akan mendapatkan tambahan dosa dari orang-orang yang mengikuti perbuatan dosanya. Jadi menjadi pelopor keburukan. Hati-hati loh. Menjadi pelopor keburukan tersebut berdampak pada dosa jariah. Dan dalam konteks ini justru mohon maaf betul Ustadz Abdul Somad malah menjadi pelopor intoleransi. Seandainya ada kepala daerah atau pejabat publik yang terinspirasi oleh fatwanya lalu bersikap intoleran kepada rakyatnya yang tidak beragama muslim atau non muslim yang hendak mendirikan rumah ibadah, bisa jadi ini jadi dosa jariah. Hati-hati dengan itu semua. Saya juga geli dengan cara beristidlal begini. Ini pakai cara-cara cocokologi. Makanya di sini kita semua jadi sadar bahwasanya kita semua mawas diri. Ustadz Abdul Somad hanya seorang penceramah, sama seperti saya. Saya juga penceramah. Penceramah itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak. Karena penceramah bukan malaikat. Penceramah juga manusia biasa. Hanya Nabi kalau bicara tidak berdasarkan hawa nafsu, cuma Nabi. Di sini kita jadi sadar, ia bukan seorang ulama yang punya kapasitas untuk berfatwa, bukan fuqaha atau orang yang faqih yang punya kemampuan untuk menetapkan hukum Islam. Dia hanya seorang penceramah, namun menurut saya terpeleset. Berfatwa yang berlebih-lebihan, menggunakan nas bukan pada tempatnya, dan sebaiknya yang bersangkutan mengklarifikasinya dan minta maaf. Karena ini akan menjadi teladan intoleransi. Kepada generasi muda Indonesia, sahabat Main TV pada umumnya, jangan beragama yang kasar dan kaku atau eksklusif. Kita generasi muda punya kewajiban tahsin suratil Islam, menampilkan betapa indahnya wajah Islam, betapa humanisnya ajaran Islam, betapa toleransinya ajaran Islam tersebut. Inilah esensi Islam yang rahmatan lil alamin. Alangkah besar pahala bagi kita semua kalau kita mempelopori Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengayomi, Islam yang toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yuk kita jadi pelopor Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang lemah lembut, yang humanis, yang bersahabat, yang mengayomi ketika mayoritas, yang tahu diri ketika minoritas. Itulah Islam yang sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Tegasnya, yuk kita menjadi pelopor Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan menjadi pelopor yang intoleran. Semoga bermanfaat. Jaya terus Main TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.